Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan melakukan penyelamatan dan pencacahan tanaman Dieffenbachia candi. Jadi, saya punya tanaman Dieffenbachia candi yang anaknya ini sudah banyak ya. Jadi, sempat saya potong pucuk dulu, lalu dari bonggolnya muncul 4 anakan. Jadi sekarang anakannya ini akan saya pecah. Kebetulan juga tanaman Dieffenbachia candi saya ini selalu menguning, teman-teman. Jadi saya awalnya bingung sekali kenapa tanaman saya ini selalu menguning padahal saya tetap rawat. Ternyata dia terkena kutu putih. Nah, itu kan kutu putihnya banyak sekali. Jadi hari ini kita akan selamatkan dan kita akan bersihkan si kutu putih ini supaya nanti di pot barunya dia tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang baru. Jadi tanaman Dieffenbachia candi yang sudah kita potong kita cuci dengan SCP. SCP itu sabun cuci piring ya. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Yang satu ember ini saya cuma gunakan setengah sendok teh, sedikit saja, yang penting berbusa, karena kutu putih itu katanya ada lapisan lilin di atas badannya gitu. Jadi ketika dia kena sabun cuci piring, lapisan lilinnya ini akan hilang dan membuat kutu putih gampang untuk dibasmi. Kemudian setelah kita pakai SCP, kita bilas dengan air ya teman-teman ya, supaya bersih, tidak ada kutu-kutu yang menempel dan sabunnya juga hilang. Setelah kita cuci, kemudian kita rendam di larutan B1. Jadi di ember yang kedua ini adalah isinya larutan B1 ya teman-teman ya. Satu ember ini saya menggunakan 2 tutup botol luar ya, 2 tutup botol luar cairan B1. Ini semula mau saya tinggalkan satu plant di bonggolnya, tapi saya berubah pikiran karena memang tanamannya ini nggak sehat ya, jadi semuanya saya ambil anakannya, saya tinggalkan bonggolnya. Jadi bonggolnya ini saya tinggalkan teman-teman. Treatment tanaman yang sudah dipotong yang terakhir ini sama dengan yang sebelumnya, dicuci, dibilas, dan direndam B1. Ngerendamnya bebas ya teman-teman ya, mau 30 menit, mau sejam, yang penting terendam. Karena merendam dengan B1 itu tujuannya adalah untuk supaya dia tidak stres. Lalu saatnya kita merepotting. Kalau untuk tanaman Dieffenbachia teman-teman, saya nggak terlalu tricky ya untuk dalam menanam. Saya menggunakan media tanam 2 bagian kompos dan 3 bagian sekam. Tidak lupa saya di dasar potnya saya menggunakan potongan sabut kelapa ya, supaya media tanamnya tidak terendam air. Kemudian saya juga menggunakan pupuk slow release teman-teman ya. Pupuk slow release yang saya gunakan adalah Osmocote ya. Osmocote yang N-nya gede, N-nya tinggi. Saya lupa N-nya berapa, tapi ini memang untuk pupuk daun. Kita enaknya pakai pupuk slow release ini teman-teman, kita cukup menggunakan 1 kali dalam 6 bulan. Jadi untuk mama-mama rempong seperti saya ini, kita nggak perlu secara berkala memupuk ya, karena memang kita sudah berikan pupuk. Jadi nanti kita hanya sesekali memberikan vitamin atau hormon. Di media tanam juga saya campurkan kapur dolomit teman-teman, karena saya punya, kebetulan ada di rumah, jadinya saya pakaiin aja kapur dolomit. Ternyata kapur dolomit ini juga bagus untuk tanaman ya, jadi dia bisa mengatur keasaman media tanam, asam basa media tanam tuh bisa diatur sama si kapur dolomit. Jadi buat teman-teman yang mau menanam tanaman itu bisa dicoba. Jadi keempat-empatnya kita menggunakan cara yang sama, sabut kelapa di bawah, media tanam, lalu kita tanam tanamannya dan diberi pupuk slow release. Semoga tanaman yang kita tanam ini nanti subur ya teman-teman ya, karena memang di rumah saya ini, di halaman belakang rumah saya ini, saya menggunakan pohon peneduh adalah pohon jambu. Jadi di pohon jambu itu banyak kutunya, jadi harus sering dipangkas dan sering disemprot maksudnya, sering disemprot menggunakan kurakron. Jadi itu harus kita lakukan secara berkala. Kalau tidak, nanti tanaman di bawahnya akan sakit gitu. Ini kecolongan saya teman-teman. Saya termasuk kecolongan. Jadi saya nggak tahu. Padahal ini jaraknya cukup jauh dari pohon jambu, tapi ternyata
aja dia kena. Jadi mungkin waktu saya nyemprot saya kurang maksimal ya, kurang bersih, jadinya saya nggak ngelihat sampai sejauh ini. Lalu setelah kita tanam semuanya, kita pastikan semua kita tanam dengan baik, tidak ada yang kurang medianya. Setelah itu lalu kita siram kocor. Kita menggunakan media poros ya teman-teman ya, jadi medianya poros, jadi kita tidak perlu takut untuk menyiram. Jadi kita siram sampai jenuh, sampai si tanaman ini kenyang. Setelah kenyang, sisa air rendaman B1 kita siramkan lagi kepada tanaman kita. Gunanya adalah untuk anti stres. Jadi tanaman kita yang habis di repotting ini dia nggak stres. Jadi semua tanaman ini kita siram dengan cairan B1 tadi, larutan B1 ya. Jadi setelah itu 3 hari kita tidak siram. Nah ini adalah 3 minggu pasca tanam teman-teman. Jadi dia sudah sehat, sudah segar. Memang beberapa daun akan menguning, tapi itu wajar, teman-teman jangan takut. Setelah itu kita tata. Jadi ini adalah halaman belakang rumah saya teman-teman. Kita menatanya menggunakan rak besi. Saya taruh di bawah pohon jambu yang saya ceritain tadi. Nah ini halaman saya masih berantakan, tapi nanti kita buat video untuk menatanya ya teman-teman ya. Yang penting kita tanam dulu tanamannya sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.